Halo semuanya, kali ini kita akan membawakan alur cerita film dari Speak No Evil. Ini adalah remake dari film dengan judul yang sama di tahun 2022, di mana film ini akan mengangkat tema tentang rasa tidak enakan dan sikap yang terlalu baik bahkan kepada orang yang tidak kita kenal. Berikut adalah alur cerita untuk Speak No Evil. Film dimulai di Italia, pada malam yang gelap dengan sebuah keluarga yang sedang menuju tempat liburan yang seharusnya menyenangkan. Saat mereka tiba di tujuan, kedua orang tua mereka keluar dari mobil, meninggalkan anak mereka sendirian yang terlihat begitu murung. Keesokan paginya, kita diperkenalkan keluarga lainnya yang juga berlibur di tempat yang sama. Mereka terdiri dari Ben, Louis, dan putri kecil mereka bernama Agnes. Ketika orang tua Agnes sedang menikmati matahari, ada seorang pria mendatangi Ben untuk meminta kursi di sampingnya. Orang tersebut memindahkan kursi itu dengan cukup berisik, sehingga aura keluarga mereka terlihat aneh. Keluarga tersebut terdiri dari Paddy, istrinya Kiara, dan anak mereka Anne, yang menarik perhatian karena bertingkah aneh. Kemudian Ben dan Louis kembali ke hotel, memutuskan pergi sebentar dan meninggalkan Agnes bersama pengasuh. Mereka berjalan menuruni tangga dan Ben kembali memperhatikan keanehan keluarga tersebut meski tidak ada yang terjadi pada saat itu. Akhirnya keduanya makan dengan tenang sambil berbincang dengan tamu lainnya. Tetapi keadaan berubah ketika Agnes kehilangan boneka kesayangannya Hoppy. Setelah mencari beberapa saat, Paddy dan Kiara muncul untuk memberikan boneka itu sambil mengenalkan anak mereka. Paddy yang penuh energi menawarkan Agnes tumpangan dengan motornya. Awalnya Louis ragu, tetapi akhirnya mereka setuju membiarkan anaknya memutari kota dengan motor. Paddy membawa Agnes dalam perjalanan singkat, dan ketika mereka kembali, Paddy mengundang mereka untuk makan siang bersama di restoran terdekat, mengatakan akan lebih baik jika mereka bisa berbincang dengan lebih akrab. Dalam makan siang tersebut, mereka berbincang tentang pekerjaan dan ide yang mereka bisa bagikan bersama. Ben mengaku dia baru saja pindah ke London karena dipecat dari kerjaan, makanya dia bersama Louis memutuskan untuk liburan. Sementara Paddy, ia menjelaskan jika dia merupakan seorang dokter. Paddy juga mengungkapkan fakta bahwa anaknya lahir dengan lidah yang sangat kecil, yang membuatnya sulit untuk berbicara dan berhubungan dengan anak-anak lain. Paddy dan Kiara yang penuh semangat kembali mengundang keluarga Ben untuk merayakan malam bersama. Namun, keluarga Ben yang sekarang tinggal di London harus segera pulang. Ketegangan antara Ben dan Louis semakin jelas karena hubungan mereka sedang mengalami masa sulit. Ben kehilangan pekerjaannya dan pertengkaran dengan istrinya menjadi lebih sering. Setelah mendapatkan apartemen mereka di London, Louis menyebutkan bahwa ia menerima surat dari Paddy yang menyebut betapa dia merindukan liburan luar biasa yang mereka habiskan di Italia bersama. Ia bahkan mengundang mereka untuk berkunjung pada akhir pekan. Ben, yang ingin keluar dari rasa stres dan ingin suasana baru, berpikir ini adalah ide yang bagus untuk menerima undangan tersebut. Sementara Louis, ia lebih berhati-hati dan merasa mereka belum terlalu mengenal keluarga tersebut. Namun, setelah mempertimbangkannya dan mengingat situasi yang mereka hadapi sekarang, mereka memutuskan bahwa perubahan suasana mungkin akan bermanfaat bagi mereka, jadi mereka menerima tawaran tersebut. Karena rumah Paddy dan Kiara jauh dari London dan berada di sebuah peternakan terpencil, keluarga Ben pun memulai perjalanan yang panjang dan melelahkan. Setelah menempuh perjalanan hingga malam, serta menyusuri hutan yang cukup menyeramkan, mereka akhirnya sampai di tujuan. Paddy dan Kiara dengan antusias menyambut mereka, sangat senang bisa bertemu kembali. Namun, ketika Anne mendengar tentang kedatangan mereka, dia sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan. Sementara di dapur, Paddy yang selalu bertindak berlebihan dengan bangga, mempersembahkan tamunya angsa panggang. Ia menyebut telah mengorbankan angsa terbaik dari peternakan untuk menyambut tamu mereka. Yang pertama, mencicipi hidangan tersebut haruslah seorang wanita. Jadi mereka menawarkan gigitan pertama kepada Louis yang sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa dia pernah menyebutkan saat liburan di Italia bahwa dia seorang vegetarian. Meskipun momen canggung tersebut dapat diatasi, tidak ada hal besar yang terjadi dan makan malam berlangsung seperti biasa. Ben yang merasa kewalahan dengan keluarga ini memutuskan keluar sejenak untuk mencari udara segar. Saat itulah Anne muncul dan berusaha untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia kesulitan berbicara sehingga membuatnya frustasi. Tepat pada saat itu, Paddy datang dan dengan tegas meminta Anne tidur. Sebelum tidur, Louis masih terlihat tidak nyaman setelah makan daging saat makan malam, terutama karena mengetahui mereka telah membunuh angsa kesayangan mereka demi menghormati tamu.
Saat mereka memeriksa tempat tidur sebelum tidur, mereka menemukan noda darah kering, tetapi memutuskan untuk mengabaikannya, berasumsi bahwa kamar tersebut mungkin sudah lama tidak digunakan. Tiba-tiba, Agnes muncul dan mengatakan jika dia tidak bisa tidur. Untuk membantunya, mereka menggunakan aplikasi yang mengajarkan teknik pernapasan, dan akhirnya mereka semua bisa tidur bersama. Keesokan harinya, kedua keluarga memutuskan mendaki di area sekitar. Saat berjalan memasuki hutan, mereka membuat api unggun dan melihat seekor rubah sambil menikmati kopi. Agnes mengeluh karena Anne tidak memberikannya ruang untuk bermain ayunan, sehingga Paddy langsung bereaksi dengan keras dan membuat Louis terkejut. Tanpa ragu, dia juga memaksa putranya untuk bermain dengan Agnes, tindakan yang membuat Louis semakin tidak nyaman karena menyaksikan semua itu. Louis juga merasa sakit di lehernya, dan karena Paddy seorang dokter, dia berusaha membantu dan akhirnya menyarankan Louis untuk terapi air dingin. Saat bersiap untuk mandi, mereka melihat bekas luka aneh di perut Kiara, yang dijelaskan jika dia sebelumnya jatuh dari tangga karena memetik apel. Kemudian, semua orang memutuskan untuk melompat ke air, meskipun Anne tampak tidak tahu cara berenang. Kiara meyakinkan Louis jika Paddy selalu menjaga anaknya dengan baik. Setelah diminta untuk terjun, akhirnya Louis melompat, dan mereka semua menikmati momen tersebut, setidaknya untuk sementara waktu. Saat kembali ke rumah, Louis dan Agnes hampir saja mengalami kecelakaan akibat masalah listrik. Insiden ini menambah ketegangan antara Ben dan Louis, yang mengusulkan menggunakan sakit lehernya sebagai alasan untuk segera pergi. Namun tepat saat itu, Kiara muncul dan mengundang mereka untuk makan malam spesial, menyebutkan seorang pemburu lokal bernama Mike, yang dikenal karena masakannya yang luar biasa, telah menyiapkan makan malam di restorannya. Kiara bersikeras bahwa tempat itu sangat bagus dan merupakan kesempatan baik untuk bersantai, sehingga mereka memutuskan untuk pergi. Beberapa jam kemudian mereka bersiap untuk pergi. Sebelum berangkat, seorang pengasuh bernama Muhjid tiba untuk menjaga anak-anak, membuat Louis menyadari jika anak-anak nanti akan ditinggal bersama pengasuh. Karena Ben dan Louis sebelumnya sudah pernah meninggalkan Agnes dengan pengasuh, mereka akhirnya setuju meninggalkan Agnes bersama pengasuh. Saat mereka sampai di restoran, Paddy berujar jika mereka adalah satu-satunya pelanggan untuk malam ini. Di sana, mereka bertemu dengan Mike, koki yang berburu bahan makanannya sendiri. Saat makan malam, Louis mengingatkan mereka bahwa dia seorang vegetarian, yang membuat mereka meminta maaf karena telah menyajikan angsa pada malam sebelumnya. Untungnya, karena Louis makan ikan, mereka menawarkan hidangan seafood sebagai gantinya. Sementara di rumah, anak-anak bermain peta umpet dengan pengasuh. Pada satu titik, Ant pergi ke kamar ayahnya untuk menunjukkan Agnes koleksi jam tangan ayahnya. Ant berusaha memberikan suatu petunjuk kepada Agnes, tetapi dia masih tidak mengerti. Kembali ke restoran, Paddy dan Kiara mulai berbagai momen intim tentang hubungan mereka, mengungkapkan jika mereka telah bersama selama 17 tahun dan masih memiliki kehidupan ranjang yang sangat aktif. Hal ini sangat kontras dengan kehidupan Ben dan Louis, di mana Louis mengaku mereka hampir tidak pernah melakukannya, hanya sekali sebulan, itu pun jika beruntung. Selepas makan, Kiara dan Paddy secara terang-terangan menggoda Ben dan Louis, dan keduanya tertawa lepas ketika mereka berhasil menipu keduanya. Di akhir malam, Ben berinisiatif untuk membagi tagihan mereka, tetapi Paddy segera membuat alasan sehingga meninggalkan Ben dan Louis dengan tagihan. Sementara di rumah, Ant menunjukkan bekas luka yang ditinggalkan oleh ayahnya Paddy ketika dia memukulnya. Tepat saat itu para orang tua tiba di rumah, dan ketika anak-anak mendengar mereka datang, keduanya pun berpura-pura tidur. Kemudian Ben dan Louis terlibat pertengkaran. Ben kesal ketika Louis menyinggung masalah ranjang di restoran tadi. Dia juga kesal ketika pernah menemukan pesan mencurigakan di ponsel Louis bersama pria lain. Louis di lain sisi meminta maaf dan mengingatkannya jika dia tetap bersamanya saat Ben kehilangan pekerjaannya dan membantunya melewati masa sulit. Dia juga mengakui dengan segala yang mereka alami belakangan ini, dia tidak yakin apakah Ben masih mencintainya atau hanya karena dia takut gagal sendirian. Setelah perdebatan itu, mereka berdamai dan berjanji akan memperbaiki hubungan mereka lebih baik lagi. Subuh itu Louis terbangun dan berniat untuk memeriksa putrinya, tetapi menemukan jika Agnes tidak ada di tempat tidurnya. Khawatir, dia berusaha mencari ke seluruh ruangan dan terkejut ketika melihat Agnes tidur di ranjang Paddy dan Kiara. Marah, dia segera membawa Agnes, berkemas dengan tergesa-gesa, dan memberitahu Ben bahwa mereka harus segera pergi. Saat dalam perjalanan, Agnes tiba-tiba sadar jika boneka kesayangannya tidak dibawa. Sebelum kembali, Ben berusaha mencari boneka itu di bagasi, tetapi dia menyadari jika boneka itu memang tertinggal, jadi mereka tidak punya pilihan lain selain kembali.
Ketika mereka kembali ke rumah, Paddy terlihat marah karena mereka pergi tanpa pamitan. Louis menjelaskan jika mereka pergi karena melihat Agnes tidur di kamar tuan rumah yang membuatnya sangat tidak nyaman. Menyadari ketegangan tersebut, Kiara pun berusaha membela diri. Dia menjelaskan jika mereka pernah memiliki seorang putri bernama Mary yang meninggal pada usia 12 minggu. Dia menjelaskan bahwa ketika dia mendengar Agnes menangis tanpa henti, naluri keibuannya mendorongnya untuk menghibur dan membawa Agnes tidur bersama mereka. Kiara dengan tulus meminta maaf yang meredakan ketegangan dan tampaknya situasinya terselesaikan. Dengan keadaan yang sudah tenang, keluarga Ben memutuskan untuk tinggal lebih lama, sebagian karena Agnes bersikeras bahwa mereka belum bisa pergi karena dia merasa perlu membantu Anne. Sementara para ibu mengobrol, anak-anak sibuk melukis. Tetapi di tengah kegiatan tersebut, Anne mencoba berkomunikasi dan memberikan pesan tertulis yang tidak bisa dimengerti Agnes. Ketika Kiara mendekat, Anne yang ketakutan segera memasukkan kertas tersebut ke mulutnya. Ketika Agnes memberitahu ibunya tentang itu, ia mengatakan bahwa itu hanyalah coretan biasa. Sementara itu, Paddy dan Ben pergi berjalan-jalan. Paddy memberitahu Ben bahwa ia tidak ingin ikut campur, tetapi ia mendengar pertengkaran mereka dan mengerti betapa sulitnya menghadapi perselingkuhan, meskipun Ben bersikeras bahwa itu hanya kesalahpahaman. Paddy mendorongnya untuk melepaskan beban emosional itu dan menawarkan bantuan dalam bentuk terapi. Paddy membawa Ben ke tempat terpencil dan menyarankan mereka untuk berteriak sekeras mungkin untuk melampiaskan semuanya. Mereka berteriak bersama sampai lelah, berbagi momen kelegaan dan kebahagiaan. Selama makan siang, Kiara mulai mengajarkan Agnes beberapa tata krama yang membuat Louis merasa tidak nyaman, merasa perannya sebagai ibu direndahkan. Kesal, ia meminta Kiara berhenti mengajarkan anaknya, mengingatkannya bahwa dialah ibunya dan dia tahu cara membesarkan anaknya. Melihat situasi yang mulai memanas, Paddy menjelaskan bahwa Kiara dibesarkan di panti asuhan, yang mungkin menjelaskan keinginannya untuk membenarkan dan mengajar anak-anak lain. Kemudian anak-anak dengan penuh semangat memutuskan untuk menunjukkan tarian yang sudah mereka latih sebelumnya. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Anne kesulitan mengikuti musik dan berkoordinasi dengan Agnes yang membuat Paddy sangat kesal. Saat ia terus mengulangi perintahnya, Agnes mulai merasa tidak nyaman dan tidak lagi ingin ikut menari yang membuat suasana semakin tegang. Paddy kembali membujuk Agnes untuk menari bersama Anne, di mana situasi semakin buruk ketika Paddy melempari anaknya dengan barang di meja. Louis dan Ben terlihat marah dengan sikap mereka, dan Paddy membalas dengan sedikit menyindir jika sekarang mereka yang ingin mengajari anaknya. Dengan keadaan yang memanas, Louis memutuskan pergi membawa Agnes, sementara Anne lari ketakutan ketika ayahnya meneriakinya. Ketika Paddy tertidur, Louis menyarankan kepada Ben bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk pergi karena semuanya semakin aneh. Namun, Ben yang sedikit mabuk meminta untuk menunggu karena dia ingin minum kopi dan memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi. Sementara itu, Anne ternyata memiliki rencana sendiri dengan berusaha mencuri kunci ayahnya. Dia berhasil mengambilnya dan ketika bermain bola dengan Agnes, ia dengan sengaja mengarahkan bola ke arah gudang. Secara diam-diam, dia kemudian mengajak Agnes ke ruang bawah tanah, di mana dia menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Beberapa koper milik tamu-tamu sebelumnya dan foto-foto lama. Dari beberapa foto yang ditunjukkan, nampaknya Agnes mulai paham dengan situasi yang ingin dijelaskan oleh Anne. Pada saat itu, rahasia kelam terungkap jika Paddy ternyata bukan ayah kandungnya. Sambil menunjukkan foto, Anne mengakui bahwa ayah kandungnya dibunuh dan lidahnya dipotong. Berpikir cepat, Anne menyuruh Agnes untuk mengambil foto dengan ponselnya sebagai bukti dari apa yang mereka temukan. Ketika Anne ingin mengembalikan kunci, ia melihat Paddy sudah bangun dan menunjukkan sikap yang lebih hangat. Anne dengan manja kemudian meminta digendong, membuat Paddy berpikir jika mereka menunjukkan kehangatan, maka keluarga Ben akan tenang. Anne kemudian mengaitkan kunci di celananya dan semua tampak berjalan normal. Kemudian Agnes memiliki rencana dengan melukai tangannya, dan ketika dia kembali, dia memberitahu jika dia mendapatkan menstruasi pertamanya dan meminta ibunya untuk pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Di sana dia menunjukkan foto-foto dari ruang bawah tanah kepada Louis. Louis kemudian merasa cemas, namun ia meminta Agnes tetap tenang dan berpura-pura semuanya baik-baik saja agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah meyakinkan putrinya, Louis pergi mencari Ben, tetapi segera menyadari jika Paddy dan Kiara mulai curiga. Terlebih ketika Paddy bermain bola bersama Anne tadi, dia tanpa sengaja melihat kondisi ruang bawah tanah yang sedikit berantakan. Setelah Ben melihat semua foto itu, ditambah kecurigaan dari tuan rumah, mereka sepakat bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini adalah dengan bertindak seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa.
Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dengan alasan jika Agnes merasa cemas karena baru mendapatkan menstruasi pertamanya. Mengikuti rencana tersebut, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Paddy dan Kiara sambil berusaha tetap tenang. Namun, ketika mereka mencapai mobil, mereka mendapati salah satu ban kempes. Ben yang gugup menyarankan untuk memanggil mobil Derek, tetapi Paddy dengan nada percaya diri bersikeras bahwa dia bisa memperbaikinya sendiri. Saat Paddy berhasil mengganti ban mobil dan saat Ben dan Louis hendak pergi, Agnes mengingat jika boneka kesayangannya belum bersamanya. Tanpa Hopi, Agnes tidak bisa pergi. Setelah melihat-lihat, mereka menemukan Hopi di atap. Paddy yang selalu siap membantu, memegang tangga untuk Ben yang memanjat dan mengambil boneka tersebut. Namun, ketika Ben mendapatkannya, mereka mendapati Hopi telah hancur total. Meski begitu, Agnes yang kelelahan dan terganggu oleh kejadian hari ini tidak peduli lagi. Dia hanya ingin segera pergi. Saat mereka mengucapkan selamat tinggal, Paddy dengan nada antara tulus dan sarkas mengatakan dia berharap bisa mendengar kabar mereka lagi, meskipun dia ragu hal itu akan terjadi. Louis dengan jujur memberitahunya bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan kembali ke London karena pernikahan mereka hampir hancur. Dia mengakui bahwa dia berselingkuh karena tidak bahagia, dan meskipun dia sudah meminta maaf, akhir pekan ini membuatnya sadar bahwa mereka mungkin tidak bisa memperbaiki hubungan mereka. Yang mengejutkan, Paddy dan Kiara tampak hampir senang mendengar kejujuran ini, seolah-olah kebenaran adalah cara terbaik untuk keluar dari situasi tersebut. Namun, tepat ketika mereka hendak melewati pagar dan meninggalkan rumah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Paddy melempar Anne ke dalam air, dan karena dia tidak bisa berenang, Ben terpaksa melompat untuk menyelamatkannya. Dan setelah berhasil menyelamatkan Anne, Ben menyadari jika Louis dan Agnes gagal melewati pagar rumah. Keluarga Ben kemudian disekap dengan Paddy yang meminta Louis untuk mengirimkannya uang. Dia menuntut pembayaran dan transfer uang, mengatakan bahwa mereka senang memiliki teman yang merasa superior secara moral karena berteman dengan orang cacat seperti Anne. Saat Paddy hendak menyuntikkan obat bius, Louis telah menyiapkan rencana dengan pisau yang telah ia sembunyikan sebelumnya. Kekacauan pun pecah. Louis berhasil menyerang Paddy, sementara Ben, Agnes, dan Anne berhasil melepaskan diri dari ikatan. Kiara memohon bantuan, tetapi tidak ada yang percaya dan mereka mengunci Paddy dan Kiara di dalam. Saat mereka hendak melewati pagar, Mike si koki muncul dan menembaki mereka. Tanpa tahu harus berbuat apa, keluarga memutuskan kembali ke rumah untuk bersembunyi dan mencari bantuan. Sementara Mike berhasil melepaskan Paddy dan Kiara, di lain sisi Louis berusaha menghubungi layanan darurat, tetapi sambungan diputus dan tak lama kemudian listrik padam. Mereka memutuskan untuk menyembunyikan anak-anak di dalam lemari dan memberikan instruksi yang jelas untuk tetap diam sampai mereka kembali. Mike masuk pertama melalui atap, diikuti oleh Paddy dan Kiara yang semuanya bersenjata dan siap untuk mengakhiri apa yang telah mereka mulai. Paddy kemudian menemukan persembunyian Louis dan di saat dia hampir membuka pintu, Louis berhasil mengejutkan dan melukainya. Sementara itu, Kiara bergabung bersama Paddy untuk mencari anak-anak. Di tengah pencariannya, Anne tanpa sengaja batuk, memberikan petunjuk tentang tempat persembunyian anak-anak. Melalui suara tersebut, Paddy berhasil mencapai lemari tempat anak-anak bersembunyi. Namun saat dia membuka pintu, dia tidak menemukan mereka, hanya ponsel dengan aplikasi yang mereka gunakan untuk menenangkan Agnes. Tiba-tiba Louis muncul entah dari mana dan dengan keberanian menyiram asam ke arahnya. Paddy berteriak kesakitan dan memanfaatkan kekacauan itu, Louis mengambil anak-anak dan melarikan diri. Saat mereka melarikan diri, Kiara bergegas membantu Paddy, berusaha keras untuk membersihkan asam dengan air, tetapi kerusakannya sudah parah. Sementara di ruangan lain, Mike dan Ben akhirnya baku hantam. Ben berhasil dikalahkan dan hampir saja menusuk matanya ke cermin sebelum Louis datang dan menancapkan palu di kepala Mike. Ben dan keluarga mencoba melarikan diri melalui atap, dan ketika Kiara mengikuti mereka, Louis tiba-tiba memukulinya dari samping dan mendorongnya jatuh. Setelah itu Ben melompat ke bawah untuk mengambil tangga yang terjatuh. Ia mengorbankan diri sehingga mematahkan kakinya. Dia berhasil memasang tangga dan semua orang berhasil turun ketika dia mendengar suara dan mengira itu adalah Paddy, namun ternyata itu hanya seekor rubah. Tetapi ketakutan mereka kembali. Kali ini lebih parah karena Paddy muncul dari belakang dan menodongkan senjata ke arah Agnes. Dia melihat mayat istrinya dan berkata bahwa mereka telah mengambil Kiara darinya dan sekarang Agnes akan menjadi Kiara barunya. Namun Agnes yang cerdas telah menyimpan obat penenang yang seharusnya digunakan untuk membuatnya tertidur dan dia menyuntikkannya ke Paddy.
Saat Paddy mulai tumbang, kedua orang tua mengarahkan pistol ke arahnya, tetapi mereka tidak menarik pelatuknya. Sebaliknya, ketika mereka hendak pergi, Ant mengambil batu bata dan dalam kemarahannya memukuli wajah Paddy, melepaskan semua kemarahan yang ia simpan. Dengan ini, keempatnya berhasil kabur dari rumah, meski terlihat jelas dari raut wajah mereka yang sangat trauma dengan kejadian ini.